Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Kusnu Sabila Mai dengan NIM 250511000567. Saya Najwa Safatura dengan NIM 250512065661. Saya Zaki Aradi dengan NIM 250511047771. Saya Sarah Fadila dengan NIM 250511000256. Saya Trikartika dengan NIM 250513055851. Kami akan menjelaskan peta jalur sutra Eropa dan Asia. Halo teman-teman, kami akan menjelaskan mengenai jalur sutra Eropa Asia. Nah, jalur ini terbagi menjadi dua, yaitu ada jalur laut dan jalur darat. Jalur darat ditandai dengan garis yang berwarna merah. Meliputi jalur darat ini melalui Cina, ke Persia, ke Arabia, dan berakhir di Eropa. Dan jalur kedua yaitu dari laut yang ditandai dengan warna biru, yaitu dimulai dari Laut Cina, lalu menuju Indonesia, lalu setelah itu menuju ke Indian Ocean, lalu menuju ke India, lalu ke Arabia, setelah itu ke Somalia, setelah dari Somalia menuju Mesir, lalu ke Laut Mediterania, lalu lanjutnya ke Eropa. Jalur sutra adalah jaringan jalur perdagangan kuno yang menghubungkan di Asia hingga Eropa. Memfasilitasi pertukaran ekonomi, budaya, dan politik selama berabad-abad. Jalur sutra ini yang dimulai dari rute Cina merupakan salah satu bagian paling penting dalam sistem jalur sutra yang menghubungkan berbagai peradaban besar di Asia hingga Eropa. Nah, rute jaringan ini juga diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO karena memiliki nilai historis, budaya, dan ekonomi yang sangat tinggi dalam perkembangan peradaban manusia. Kenapa disebut jalur sutra? Karena komoditas yang diperdagangkan di jalur ini merupakan sutra, yaitu komoditas utama dan paling berharga yang diperdagangkan di jalur Eropa Asia ini. Dan istilahnya dikenal sebagai Silk Road yang diperkenalkan oleh Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19 untuk menggambarkan jaringan perdagangan tersebut. Penyebaran Islam terjadi di Nusantara secara damai sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Pedagang Islam dari Arab, India, dan Persia menyebarkan Islam sambil berdagang di daerah pesisir. Selain itu, Islam juga menyebar di Nusantara melalui jalur perkawinan, dakwah ulama seperti Wali Songo, dan beberapa dukungan dari kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Demak. Karena pendekatan yang damai itu membuat Islam diterima di Nusantara dengan baik.